Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 41. Untara mengerutkan keningnya. Terasa bahwa keputusannya mengejutkan beberapa anak buahnya sendiri. Dan barulah kini terasa bahwa seharusnya ia tidak tergesa-gesa mengucapkannya sebelum ia berbicara dengan beberapa orang pemimpin pasukan Pajang dan Sangkal Putung, serta memberi penjelasan kepada mereka. Namun kata-kata itu sudah diucapkannya, karena itu maka jawabnya. Adi Swandaru. Kata-kataku cukup jelas. Aku akan memberikan pengampunan bagi mereka yang dengan sukarela menyerah, meskipun bukan pengampunan yang mutlak. Tetapi bagi mereka yang tidak mematuhi perintah itu, akan aku hancurkan sampai lumat. Keputusan itu terlalu lunak. Kakang tidak memperhitungkan kesalahan dan bencana yang telah mereka timbulkan. Untara menggigit bibirnya. Ia dapat mengerti pertanyaan yang dilontarkan oleh Swandaru itu. Maka jawabnya. Kau benar Swandaru. Tetapi kita tidak akan membiarkan diri kita terus-menerus berada dalam suasana perang. Perkelahian demi perkelahian. Pertempuran demi pertempuran. Korban yang akan terus-menerus berjatuhan. Dan kegelisahan yang semakin meningkat di antara rakyat. Tidak, tiba-tiba terdengar suara lain. Mereka akan kita musnahkan dalam waktu yang singkat. Lihat, Kakang Citragati telah menjadi korban. Aku telah terluka dan beberapa anak buah telah terbunuh hanya dalam satu kali pertempuran, kali ini. Belum lagi terhitung dalam peperangan-peperangan yang lain. Apakah kita akan dapat melupakan korban-korban yang telah berjatuhan itu? Apakah kita dapat melihat kehadiran orang-orang yang tangannya bergelimang darah kawan-kawan kita itu hidup di antara kita sendiri dengan tenteram? Tidak. Hati kita akan selalu dikejar oleh perasaan tanggung jawab dan kesetiakawanan. Untara berpaling ke arah suara itu. Dilihatnya Hudaya berdiri dengan teguhnya sebagai menara baja. Di tangannya masih tergenggam pedangnya yang berjalur-jalur merah karena darah. Kau benar Hudaya, sahut Untara. Kau benar. Swandaru pun benar. Tak ada lagi kini yang dapat menghalangi kita untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan Jipang yang sudah kehilangan pemimpinnya itu. Mereka telah menjadi demikian lemahnya sehingga kita akan dapat menumpasnya. Nah, kenapa kita akan memberikan pengampunan, teriak Hudaya yang disusul oleh Sendawa. Kita musnahkan saja mereka. Untara menarik nafas dalam-dalam. Sedang Sumangkar yang berdiri di hadapannya bergeser setapak menghadap suara itu. Terasa dadanya yang pedih bertambah pedih. Lebih pedih dari tusukan pedang di dada itu. Tetapi ketika ia akan memotong kata-kata itu terasa Kiai Gringsing menggamitnya, sehingga Sumangkar itu hanya mendekap kepedihan itu di dalam hatinya. Kalian benar, terdengar kembali suara Untara. Kami akan dapat melakukannya. Dan hal itu pasti akan kita lakukan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Jipang yang kemudian menyesal atas segala perbuatannya? Bagaimanakah kemudian dengan musuh-musuh kita yang merasa dirinya bersalah dan ingin menghentikan perlawanannya? Tidak semua dari mereka tahu benar apa yang telah dilakukan. Nah, bagi mereka yang dengan jujur merasa bersalah dan menyerah, kita tunjukkan kebesaran jiwa kita. Sebagaimana Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa kita, kita pun harus bersedia memaafkan kesalahan sesama. Tentu bagi mereka yang jujur. Tuhan melihat kejujuran dan kecurangan di hati kita. Tetapi kita tidak dapat melihat hati sesama. Namun kita mempunyai cara-cara untuk itu. Melalui penelitian dan percobaan. Nah, serahkanlah hal itu kepada pimpinan Pajang. Namun dengan demikian kita mengharap bahwa ketentraman akan segera dapat dipulihkan. Sedang kita akan segera melihat, siapakah yang dapat kita maafkan, dan siapakah yang harus kita hancurkan. Meskipun aku harus mengatakan sekali lagi, bahwa pengampunan yang aku maksudkan, bukanlah pengampunan yang mutlak membebaskan mereka dari tanggung jawab atas segala perbuatan mereka. Untara itu berhenti sejenak. Dicobanya untuk melihat penilaian orang-orang yang berdiri di sekitarnya atas kata-katanya. Tetapi malah menjadi semakin gelap di pinggiran hutan itu, sehingga Untara menjadi sulit untuk dapat melihat setiap wajah dari anak buahnya. Namun sesaat tak ada seorang pun yang menyahut. Batas hutan itu kembali diliputi oleh suasana yang sepi. Kembali terdengar semakin jelas suara burung hantu di kejauhan. Dalam kesunyian itu terdengar kemudian suara Untara kembali. Nah, apakah kalian dapat mengerti maksudku? Jawaban Swandaru mengejutkan. Katanya, tidak.
Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia masih juga mendengar beberapa orang bergumam di antara mereka. Jadi bagaimana keinginanmu Swandaru? Bertanya Untara langsung kepada Swandaru. Swandaru terkejut mendengar namanya disebut. Namun ia menjawab. Dihancurkan sampai 7 turunan. Sekali lagi Untara menarik nafas. Kemudian katanya. Jadi kita menutup pintu bagi mereka yang ingin menyerah tanpa kecuali? Jadi kita mengingkari penglihatan kita, bahwa ada di antara mereka yang berada di pihak Adipati Jipang hanya karena terpaksa dan kemudian tidak dapat melepaskan dirinya karena berbagai persoalan. Persoalan yang sangkut-menyangkut. Ketakutan mereka terhadap ancaman kawan sendiri, ketakutan mereka terhadap sikap para prajurit Pajang yang tidak dapat dimengertinya, ketakutan mereka terhadap bayangan mereka sendiri. Lebih-lebih bagi mereka yang pada saat belum ada persoalan antara Jipang dan Pajang tidak lebih dari seorang hamba dan prajurit kadipaten. Mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi atas mereka. Dan bahkan mereka telah mengutuk Arya Penangsang sedalam lautan. Namun mereka tidak melihat jalan kembali, sehingga mereka harus, mau tidak mau, turut serta dalam peperangan melawan kita. Kepada mereka itulah kita akan mencoba membuka pintu. Bagaimana kita dapat membedakan satu dengan yang lain di antara mereka? Bagaimana kalau kemudian orang-orang semacam Sanakeling dan alap-alap Jalatunda datang memenuhi seruan itu? Bertanya Hudaya dengan suara parau bergetar. Mereka harus menghadapi pertanggungan jawab. Mereka yang benar-benar sadar akan perlawanannya, kepada mereka itu akan berlaku hukuman yang akan diberikan oleh pimpinan Pajang melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesudah mereka membunuh banyak orang di antara kita, desak Sendawa. Ya, kita akan memperhitungkan setiap perbuatan mereka. Sebab mereka telah melakukannya dengan sengaja dan sepenuh kesadaran mereka. Kembali mereka terlempar dalam kesepian. Swandaru, Hudaya, Sendawa dan banyak lagi di antara mereka yang menjadi pening. Mereka tidak mengerti arti dari pengampunan yang diberikan oleh Untara. Tetapi mereka mencoba untuk melihat apakah yang kelak akan terjadi. Betapa perasaan mereka melonjak-lonjak, tetapi mereka tidak dapat berdebat dengan senapati mereka. Sebagai seorang prajurit mereka masih cukup menyadari kedudukan mereka. Karena itu mereka pun berdiam diri. Meskipun bukan berarti bahwa mereka sependapat dengan senapatinya. Untara pun kemudian tidak ingin berbantah terlampau lama, ia akan memberi penjelasan nanti kepada anak buahnya di Kademangan, atau kepada beberapa orang yang penting, untuk diteruskan kepada setiap prajurit dan orang Sangkal Putung. Ia sendiri dapat merasakan betapa beratnya keputusan yang diambilnya itu. Namun salah satu saran yang pernah didengar langsung dari Panglima Wiratamtama, Ki Gede Pemanahan, adalah pengampunan semacam itu atas mereka yang sama sekali tidak turut bertanggung jawab terhadap persoalan antara Jipang dan Pajang sepeninggal Sultan Trenggana. Karena itu, maka kemudian ia berpaling kepada Sumangkar yang masih berdiri dengan tegangnya. Paman Sumangkar, ambillah tubuh Macan Kepatihan. Terserah kepada Paman, apakah yang akan Paman lakukan? Sumangkar tersadar dari ketegangan yang mencengkamnya. Sekali lagi ia membungkuk hormat. Lalu perlahan-lahan ia melangkah mendekati tubuh Tohpati yang terbaring membeku. Terima kasih Nger, katanya. Biarlah anak buahnya melihatnya. Dan biarlah peristiwa ini menimbulkan kesan-kesan baru terhadap sikap mereka selama ini. Bagus, sahut Untara. Sumangkar kemudian mengangkat tubuh itu dan disangkutkannya di atas pundaknya. Sekali ia memandang berkeliling, atas orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Kemudian ia melangkah surut sambil berkata, Aku akan meninggalkan tempat ini atas izin Angger Untara. Silahkanlah Paman, berkata Untara. Sejenak kemudian Sumangkar itu melangkah di antara beberapa orang yang menyibak memberinya jalan. Sesaat kemudian bayangan itu pun masuk ke dalam gelap malam di antara dedaunan yang rimbun. Sepeninggal Sumangkar tiba-tiba Untara berkata, Sedayu, ada perintah untukmu. Sedayu terkejut, selangkah ia maju. Dengan wajah yang bertanya-tanya ia menunggu perintah yang dikatakan oleh kakaknya. Ikuti Paman Sumangkar dengan diam-diam, kau harus dapat melaporkan kepadaku. Di mana letak perkemahan mereka dengan tepat. Sudut-sudut yang lemah dan penjagaan-penjagaan yang ada di antara mereka. Agung Sedayu terkejut mendengar perintah itu. Namun tidak ada kesempatan untuk mempersoalkannya. Kakaknya menyebutnya dengan perintah. Perintah seorang senapati harus dilakukannya betapapun beratnya.
Mengikuti Sumangkar bukanlah pekerjaan yang mudah. Orang itu adalah seorang yang sakti, yang pendengarannya jauh lebih tajam dari pendengarannya sendiri. Meskipun demikian, dada Agung Sedayu dijalari pula oleh suatu perasaan yang tidak dapat diingkarinya. Bangga, namun juga cemas. Bangga atas tugas yang dipercayakan kepadanya, tidak kepada orang lain. Namun ia cemas bahwa ia akan gagal melakukannya. Bukan karena ia tidak berani, tetapi disadarinya sepenuhnya, siapa yang dihadapinya kali ini. Dalam pada itu terdengar kakaknya berkata, "Agung Sedayu, kau harus kembali sebelum malam besok." Tanpa berpikir Agung Sedayu menjawab, "Baik Kakang." "Nah, cepat berangkat. Kalau kau terlambat kau akan kehilangan jejak Paman Sumangkar." "Baik Kakang," sahut Sedayu pula. Namun sebelum Sedayu berangkat, terdengar Kiai Gringsing berkata, "Apakah kau sungguh-sungguh, Untara?" Untara berpaling. Ditatapnya wajah Kiai Gringsing. Kemudian jawabnya, "Tentu, Kiai. Aku memerlukan laporan tentang daerah lawan, keadaannya, kekuatannya dan segala macam persoalan yang mungkin dapat kita perhitungkan dalam setiap saat dan keadaan yang perlu. Bukankah kau mempunyai beberapa orang pembantu dan bahkan ada yang dekat dengan lingkungan mereka? Aku kurang mempercayainya seperti aku mempercayai Agung Sedayu. Mungkin aku berhadapan dengan ular berkepala dua, karena itu aku harus mencocokkan keadaan, sebelum aku melakukan tindakan terakhir. Bukankah Sumangkar akan menunjukkan jalan itu?" Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Kenapa Agung Sedayu, bukan orang lain, Angger Widura misalnya?" Untara menggigit bibirnya. Sesaat ia terdiam, namun kemudian ia menjawab, "Paman Widura adalah pimpinan prajurit Sangkal Putung. Ia tidak dapat meninggalkan tugasnya." "Bagus, bagus," desah Kiai Gringsing. "Kau cerdik Untara." "Kenapa?" bertanya Untara. "Tidak apa-apa," sahut Kiai Gringsing. "Pergilah Agung Sedayu." "Baik Kiai," sahut Agung Sedayu, kemudian dengan ringkas ia mohon diri kepada kakak dan pamannya. "Aku berangkat Kakang, dan aku minta doa Paman Widura, semoga berhasil." Widura berdiri tegak seperti patung. Ia menyadari bahaya yang dapat terjadi atas kemanakannya. Sumangkar bukan orang yang setingkat dengan anak muda itu, karena itu ia ragu-ragu melepaskannya. Meskipun demikian, perintah itu datang dari Senapati yang mendapat kekuasaan langsung dari Panglima Wira Tamtama Pajang, karena itu dengan hati berat ia menjawab, "Hati-hatilah Agung Sedayu. Tugasmu terlampau berat." Agung Sedayu tidak berkata apa-apa lagi. Ia takut kehilangan jejak. Karena itu, segera ia melangkah, meninggalkan kakaknya, pamannya dan para prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung. Suandaru yang tertegun keheranan atas perintah itu, tiba-tiba seperti orang tersadar dari mimpi. Terbata-bata ia berkata, "Aku ikut serta Kakang Sedayu." Sebelum Sedayu menjawab, terdengar Untara menyahut, "Jangan Suandaru. Biarlah ia berjalan sendiri." Yang mendengar jawaban Untara itu pun menjadi heran pula. Apakah sebenarnya maksud Untara dengan perintahnya kepada adiknya itu? Perintah yang sangat berbahaya dan hampir-hampir tak masuk akal mereka. Agung Sedayu harus mengikuti jejak orang sesakti Sumangkar. Namun kemudian mereka benar-benar harus melepaskan Agung Sedayu. Mereka hanya dapat memandang anak muda itu berjalan dan menghilang di dalam gelap searah dengan menghilangnya Sumangkar. Demikian Agung Sedayu masuk ke dalam hutan, demikian ia merasa terlempar ke dalam suatu daerah kelam yang sama sekali tak dikenalnya, yang dapat dilihatnya hanyalah tabir hitam pekat menyelubunginya. Satu-satu ia dapat melihat remang-remang pepohonan yang sudah sedemikian dekat dengan hidungnya. Namun yang lain tak dapat dilihatnya. Barulah ia kini menyadari betapa sulit tugas yang dibebankan kepadanya. Ia tidak tahu kemana ia harus berjalan dan bagaimana mungkin ia dapat mengikuti jejak orang yang bernama Sumangkar. Ia sama sekali tidak mendengar langkah kaki, desah nafas dan apalagi melihatnya. Tetapi ia tidak dapat kembali. Ia telah berangkat membawa tugas karena itu tugas itu harus dilakukannya sebaik-baiknya. Apapun yang akan terjadi. Sekali-sekali timbul di dalam hatinya perasaan-perasaan aneh seperti yang pernah dimilikinya dahulu. Gendruwo bermata satu, macan putih dari lemah tengkar, hantu berwajah tampan dari Gunung Goop.
Satu-satu kenangan itu timbul tenggelam di dalam benaknya. Namun Agung Sedayu kini bukanlah Agung Sedayu yang dahulu. Meskipun perasaannya tentang hal-hal serupa masih saja sering membuat lehernya meremang. Agung Sedayu itu pun kemudian berjalan setapak demi setapak maju. Tangan kirinya meraba-raba batang-batang pohon yang dilampauinya, sedang lengan kanannya kadang-kadang meraba hulu pedangnya di lambung kiri. Setiap saat ia memerlukan pedang itu, sebab setiap saat ia akan bertemu dengan bahaya. Setelah agak lama Agung Sedayu berada di dalam gelapnya hutan, maka perlahan-lahan matanya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Perlahan-lahan ia dapat melihat beberapa bagian hutan itu di sekitarnya. Bahkan ketika ia menengadahkan wajahnya, ia masih dapat melihat bayangan langit yang gelap karena mendung yang mengalir dari selatan di celah-celah dedaunan. Namun di antara awan yang kelabu itu, Agung Sedayu kadang-kadang melihat seleret bintang seolah-olah berkedip kepadanya. Agung Sedayu menarik nafas. Ia masih belum tahu sama sekali kemana ia akan pergi. Ia menjadi cemas, jangan-jangan akan tersesat dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Tetapi bagaimanapun perasaannya bergolak, namun Agung Sedayu itu berjalan terus. Ia tidak tahu apakah ia akan dapat bertemu dengan jejak Sumangkar atau tidak. Tetapi ia begitu saja memilih jurusan tanpa diketahui arahnya. Dengan hati-hati Agung Sedayu berjalan terus. Setiap kali ia berhenti memperhatikannya kalau ia mendengar sesuatu. Mungkin langkah seseorang atau mungkin tarikan nafasnya. Tetapi yang didengarnya hanyalah desir angin yang menggerakkan dedaunan. Gemerisik lambat-lambat. Agung Sedayu berjalan terus. Perlahan-lahan di antara semak-semak tang tumbuh di bawah pepohonan yang besar. Agung Sedayu tidak saja harus hati-hati menghadapi lawan-lawannya, tetapi ia harus hati-hati pula menghadapi segala macam binatang. Lebih-lebih lagi ular. Binatang yang sangat berbahaya dan hampir-hampir tak dapat dilihatnya bagaimana binatang itu menyerang. Dalam keremangan malam yang gelap itu, tiba-tiba Agung Sedayu melihat sesuatu. Ia melihat gerumbul-gerumbul tumbuh tidak wajar. Namun kemudian ia mengambil kesimpulan bahwa gerumbul itu baru saja diterobos oleh seseorang. Tidak hanya seseorang menilik dahan-dahan yang patah dan daun yang terinjak-injak. Dengan saksama Agung Sedayu mencoba memperhatikan gerumbul-gerumbul itu. Lama sekali, sebab malamnya pun gelap sekali. Hampir ia mengamat-amati setiap daun dan ranting. Diraba-raba dengan tangannya. Akhirnya Agung Sedayu berkesimpulan bahwa bukan Sumangkar yang ditemukannya jejaknya, tetapi prajurit Jipang yang mengundurkan diri. Bukankah sama saja, pikir Agung Sedayu. Kedua-duanya membawa aku ke sarang mereka. Tetapi dengan demikian Agung Sedayu menjadi semakin menyadari betapa sulitnya pekerjaannya. Betapa bahaya yang dihadapinya. Mungkin ia akan bertemu dengan beberapa orang dari prajurit Jipang yang mengundurkan diri itu. Dan ia harus bertempur di dalam hutan. Meskipun ia sering berlatih bertempur malam hari dengan pamannya dan kakaknya Untara, namun bertempur di dalam hutan yang gelap, memerlukan kecakapan yang khusus. Jangan-jangan anak buah macan kepatihan sudah terlalu biasa bertempur dalam gelap, katanya di dalam hati. Namun ditepiskannya untuk menghibur dirinya sendiri. Ah, tidak. Mereka masih memerlukan obor waktu mereka menyerang sangkal putung di malam hari. Kalau demikian, maka kita akan mendapat kemungkinan yang sama apabila kita harus bertempur di malam gelap. Kembali Agung Sedayu maju perlahan-lahan. Ia tidak mau kehilangan jejak. Setiap kali ia berhenti mengamat-amati setiap dahan-dahan perdu yang patah dan daun-daun yang tersibak. Ditelusurinya bekas-bekas itu selangkah demi selangkah. Dan ia tidak mau jejak itu terputus. Mereka berjalan tergesa-gesa, pikir Agung Sedayu seterusnya, sehingga jejak mereka menjadi sangat jelas. Mudah-mudahan aku dapat menemukan sarang mereka. Semakin lama Agung Sedayu tenggelam semakin dalam ke dalam hutan itu. Sedang malam pun semakin lama menjadi semakin dalam tenggelam ke pusatnya. Dalam pada itu Agung Sedayu pun menjadi semakin mengenal jejak-jejak yang harus diikutinya. Namun kemudian terasa tubuhnya semakin lama menjadi semakin penat. Sehari ia bertempur. Sehari ia tidak makan dan minum kecuali makan pagi. Karena itu, kini terasa betapa ia lapar dan haus. Dengan demikian langkahnya pun menjadi semakin lambat, bahkan kemudian ia berpikir. Apakah tidak lebih baik aku beristirahat?
Besok apabila hari menjadi terang, aku pasti akan dapat menemukan sarang mereka. Namun kemudian timbullah pikirannya yang lain. Tetapi di siang hari kedatanganku pasti segera diketahui oleh mereka. Padahal besok sebelum malam aku harus sudah melaporkannya kepada Kakang Untara. Agung Sedayu menjadi bimbang. Akhirnya, betapapun letihnya, betapapun haus dan lapar, ia berjalan terus. Ia mengharap dapat menemukan tempat itu, kemudian ia mengharap hujan turun supaya ia mendapatkan air untuk minum. Tetapi apabila hujan turun, aku akan kehilangan jejak. Dan mungkin aku tidak akan dapat kembali menemukan jalan ini, pikirnya. Ah, aku harus membuat tanda-tanda sendiri, desisnya tiba-tiba. Agung Sedayu itu pun segera menarik pedangnya. Ia ingin membuat tanda-tanda yang lebih jelas dengan pedang itu, supaya besok ia tidak tersesat pulang apabila hujan menghapuskan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang Jipang. Apabila daun-daun yang tersibat itu akan menjadi kabur karena hujan, dan karena daun-daun itu ditundukkan oleh air hujan yang lebat. Dengan pedangnya, Agung Sedayu membuat goresan-goresan yang dalam pada batang-batang pepohonan, dan memotong dahan-dahan yang agak besar. Membuat tanda-tanda dengan menancapkan beberapa potong kayu di tanah dan berbagai macam yang lain dengan sangat teliti, supaya suaranya tidak mengganggu ketenangan malam di dalam hutan itu. Ketika kemudian terdengar burung hantu di kejauhan, kembali leher Agung Sedayu meremang. Burung hantu mempunyai kesan yang khusus bagi yang mendengarnya. Ah, katanya di dalam hati. Suara itu adalah suara burung hantu. Ia tidak dapat bersiul dengan cara yang lain, seperti burung kepodang misalnya. Namun meskipun demikian, setiap bunyi burung itu, terasa sebuah ketukan di jantungnya. Tetapi Agung Sedayu itu tiba-tiba tertegun. Ia mendengar sebuah suara yang lain. Bukan suara burung hantu. Perlahan-lahan, namun terus-menerus. Agung Sedayu itu pun berhenti. Diperhatikannya suara itu dengan saksama. Suara itu bukan suara binatang. Tetapi suara itu adalah suara seseorang. Agung Sedayu menarik nafas. Pedangnya masih di dalam genggamannya, dan dengan ujung pedang mendatar setinggi perutnya ia berjalan dengan sangat hati-hati. Dengan penuh kewaspadaan ia mengamat-amati keadaan. Mencoba menangkap setiap suara dan melihat setiap gerak. Namun keadaan di hutan itu terlampau sepi. Dan suara itu masih saja didengarnya. Agung Sedayu itu pun kemudian berhenti. Semakin lama, semakin jelas, bahwa suara itu adalah suara rintihan seseorang. Siapa? Desis Sedayu di dalam hatinya. Tetapi Agung Sedayu tidak segera mendekatinya. Ia tidak tahu pasti apa yang telah terjadi. Apakah suara itu suara rintihan seseorang yang terluka dalam suatu perkelahian? Kalau demikian maka lawan orang itu pasti masih ada di sekitarnya dalam keadaan yang baik. Tetapi bagaimana kalau karena sebab lain? Agung Sedayu itu pun kemudian malahan mencoba mencari perlindungan di belakang dedaunan. Mungkin sesuatu terjadi. Namun beberapa saat kemudian rintihan itu masih saja didengarnya. Selain itu, sepi sehingga Agung Sedayu itu menjadi tidak sabar. Meskipun ia tidak kehilangan kewaspadaan, namun ia berusaha mendekatinya. Perlahan-lahan, menyusur gerumbul-gerumbul yang cukup pekat. Agung Sedayu masih cukup sadar, bahwa bahaya mungkin akan menerkamnya dengan tiba-tiba. Karena itu, maka setiap gerak selalu disertai dengan kesiagaan tertinggi. Tetapi suara itu masih saja didengarnya. Terus-menerus dan dari arah yang sama. Maka dengan tidak banyak kesukaran Agung Sedayu kemudian berhasil mendekatinya. Ketika Agung Sedayu telah berada beberapa langkah saja dari suara itu, Agung Sedayu berhenti. Ia kini berada di dalam sebuah gerumbul kecil. Sekali-sekali terasa tubuhnya tersentuh beberapa macam tumbuh-tumbuhan berduri. Namun ia berdiri saja tidak bergerak. Bahkan ia mencoba menguasai suara pernafasannya. Dan suara itu masih saja didengarnya. Sebuah rintihan yang panjang. Terus-menerus tidak henti-hentinya. Ketika Agung Sedayu mencoba mengamati keadaan di sekelilingnya, maka tiba-tiba dilihatnya orang itu. Orang yang merintih-rintih dengan pedihnya. Dalam keremangan malam, Agung Sedayu melihat tubuh orang itu tergolek di tanah, di antara pohon-pohon perdu. Sesaat Agung Sedayu masih tegak di tempatnya. Ia masih ragu-ragu, apakah orang itu benar merintih karena sesuatu penderitaan jasmania, atau karena sebab-sebab lain.
Bahkan dalam keadaan serupa itu, Agung Sedayu dapat berprasangka bahwa orang itu sebenarnya sama sekali tidak menderita apapun, namun dengan sengaja telah memancingnya untuk mendekat. Adalah berbahaya sekali apabila tiba-tiba orang itu menyerangnya selagi ia kehilangan kewaspadaan. Namun suara orang itu selalu menyentuh-nyentuh perasaannya. Rintihan itu terdengar sedemikian pedihnya. Bahkan beberapa kali ia mencoba untuk memanggil beberapa nama. Tetapi Agung Sedayu tidak begitu jelas mendengarnya. Akhirnya Agung Sedayu, yang perasaannya mudah tergetar karena bermacam-macam hal dan keadaan, menjadi tidak sabar lagi. Seakan-akan ia melihat seseorang yang sedang bergulat melawan maut. Itulah sebabnya, maka dengan sangat hati-hati ia melangkah maju lagi. Pedangnya terjulur lurus-lurus ke arah tubuh yang terbaring itu. Setiap gerakan akan cukup menjadi alasan untuk sekali loncat dan pedangnya akan membenam di tubuh itu. Tetapi tubuh itu terbaring diam. Hanya suara rintihannya sajalah yang terdengar menggamit hati. Ketika jarak orang itu tinggal beberapa langkah lagi, Agung Sedayu berhenti. Ditatapnya tubuh yang tergeletak itu dengan saksama. Namun dalam keremangan malam, ia sama sekali tidak dapat mengetahui apakah ada sesuatu cedera jasmaniah pada orang itu. Dalam keadaan yang penuh dengan keraguan-raguan dan ketegangan terdengar Agung Sedayu berdesis. "Siapa kau, dan kenapa kau terbaring di situ?" Orang yang merintih itu agaknya mendengar suaranya. Dengan suara yang parau dan tertahan-tahan ia menyapa lirih. "Siapakah kau?" "Aku bertanya siapa kau," sahut Agung Sedayu curiga. Agung Sedayu melihat orang itu bergerak. Selangkah ia meloncat surut, dan pedangnya terjulur lurus ke depan. Namun orang itu tidak bangkit dan suara rintihannya kembali terdengar. Tetapi Agung Sedayu masih saja dicengkam kebimbangan, karena ia belum memiliki pengalaman yang cukup menghadapi berbagai keadaan yang belum dikenalnya. Yang terdengar kemudian adalah desis yang sayu. "Aku hampir mati karena lukaku. Apakah kau dapat memberi aku air?" "Air," ulang Agung Sedayu. "Iya, kerongkonganku serasa kering." Agung Sedayu menjadi bingung, dari mana ia mendapatkan air, sedang ia sendiri haus bukan main. Karena itu maka jawabnya, "Sayang, aku tidak tahu kemana aku harus mencari air." "Oh," orang itu mengeluh, lalu katanya, "Siapakah kau?" "Kau siapa? Dan kenapa kau terluka?" "Prajurit Pajanglah yang telah melukai aku." Dada Agung Sedayu berdesir. Cepat ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah orang Jipang. Tetapi kenapa ia terbaring sendiri di tengah-tengah hutan ini? Apakah ini bukan sekedar pancingan untuk menjebaknya? Tetapi Agung Sedayu telah terlanjur berdiri di dekat orang itu, karena itu maka ia bertanya pula. Kenapa kau dilukainya?" Orang yang terbaring itu menjawab sayup-sayup. "Kami sedang berperang." Siapakah kau? Apakah kau bukan kawan kami?" Agung Sedayu berbimbang sesaat. Kemudian jawabnya, "Bukan." "Oh, apakah kau orang Pajang? Kalau begitu selesaikan pekerjaanmu. Bunuhlah aku daripada aku tersiksa di sini." "Kemana kawan-kawanmu?" "Aku tidak tahu. Aku berjalan di ujung belakang karena lukaku, sehingga tubuhku menjadi sangat lemah. Ketika aku terjatuh di sini, tak seorang pun yang melihatnya." Agung Sedayu terdiam sesaat. Dicobanya untuk mengurai persoalan yang dihadapinya itu. Namun kata-kata orang yang terbaring itu masuk di akalnya. Meskipun demikian ia tidak dapat segera mempercayainya. Maka kembali ia bertanya, "Orang manakah kau? Dan kenapa kau berperang dengan orang Pajang?" Orang itu tidak segera menjawab. Dicobanya untuk bergerak, tetapi kemudian terdengar ia mengeluh panjang. "Aku sudah tidak dapat menggerakkan tubuhku sama sekali. Darahku sudah terlampau banyak mengalir. Karena itu aku tidak perlu merahasiakan diriku lagi. Aku adalah prajurit Jipang. Apakah kau bukan orang Pajang?" Kembali Agung Sedayu terdiam sesaat. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Namun sebelum ia menjawab, terdengar suara lemah dan parau dari orang yang terbaring itu. "Kalau kau orang Pajang kau pasti tahu, kenapa kami berperang melawan prajurit Pajang." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk menenangkan hatinya. Baru kemudian menjawab, "Ya, aku memang orang Pajang."
Orang yang terbaring itu menggeram. Kemudian katanya, "Bagus. Kenapa kau bertanya segala macam sebab peperangan ini? Kau hanya berpura-pura untuk memancing pendirianku. Sekarang bunuhlah aku daripada aku menderita." "Kisanak," berkata Agung Sedayu kemudian. "Kenapa kawan-kawanmu tidak menolongmu? Apa kepentinganmu menanyakan itu? Bukankah kau telah membunuh kawan-kawanku pula? Sekarang apa yang kau tunggu lagi? Hadiahmu akan bertambah sehelai kampuh karena kau berhasil membunuh seorang lagi dari antara kami." "Jangan berkata begitu." "Kenapa? Di dalam peperangan kita saling membunuh. Itu bukan kemauan kita orang seorang. Tetapi kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tak dapat kita hindari. Bukankah kau merasakannya juga?" Terdengar nafas orang yang terbaring itu terengah-engah. Rupa-rupanya di dalam dadanya yang semakin lemah itu telah menyala api kemarahan yang membakar segenap darah dagingnya. "Persetan," geramnya. Namun terdengar suaranya menjadi semakin dalam. "Sekarang bunuhlah aku supaya aku tidak membunuhmu. Bukankah di dalam peperangan hanya ada satu pilihan dari dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh? Kita sekarang tidak berada dalam peperangan. Kita dapat menemukan kemungkinan yang lain," sahut Agung Sedayu. "Kenapa kau mengingkari tugasmu sebagai seorang prajurit? Bunuhlah musuhmu. Habis perkara." Seorang prajurit bukanlah seorang manusia yang biadab. Prajurit harus memiliki sifat kejantanan, namun harus memiliki pula sifat-sifat ksatria. Agung Sedayu berhenti sesaat. Ketika orang yang terbaring itu tidak menyahut, maka diteruskannya. Seorang ksatria harus memiliki pengabdian yang lengkap. Bukan saja pengabdian lahiriah. Pengabdian kepada tanah tumpah darah, kepada kampung halaman, tetapi harus juga memiliki pengabdian rohaniah. Pengabdiannya kepada tanah tumpah darah, kepada kampung halaman harus dilambari atas pengabdian dan kebaktiannya kepada sumber hidupnya dan kepada kemanusiaan. "Jangan sesorah. Aku tidak dapat mendengar lagi," sahut orang itu terbata-bata. "Kalau benar kau memiliki sifat-sifat yang tajam dalam pengabdianmu atas kemanusiaan, kenapa kau tidak membunuh aku? Supaya aku tidak menderita. Kau belum mati. Setiap nyawa yang masih melekat di tubuhnya masih ada kemungkinan untuk hidup terus. Kalau aku membunuhmu dengan dalih kemanusiaan, maka kemanusiaan yang demikian adalah kemanusiaan yang tidak berpijak pada sumber hidupnya, kepada Tuhannya. Dalam peperangan kau juga membunuh. Bukankah kita membunuh karena kita ingin menghindarkan pembunuhan yang lebih besar? Kita membunuh dalam batas-batas peri kemanusiaan. Sebab kita mempunyai keyakinan bahwa kita sedang mempertahankan unsur kemanusiaan yang lebih besar. Kita menghindarkan pembunuhan yang bakal terjadi karena perbuatan lawan kita atas kami dan keluarga kami. Meskipun cara yang dipergunakan berbeda-beda. Bahkan pembunuhan dengan cara perlahan-lahan adalah lebih mengerikan. Kalau musuh kita merampas segala milik kita, menindas kita dan memperlakukan kita di luar batas peri kemanusiaan, itu adalah sama kejamnya dengan pembunuhan itu sendiri. Pengisapan, pemerasan, dan pengingkaran atas keadilan dan kebenaran sejati. Orang yang terbaring itu tidak menyahut. "Kisanak, lukamu agak parah. Kau tidak akan dapat berbuat sesuatu lagi bagi kami. Karena itu aku tidak dapat membunuhmu. Tetapi aku tidak mempunyai alat dan cara untuk menolongmu." Orang itu masih terdiam. "Bagaimana?" Terdengar keluhan yang panjang dari mulut orang yang terbaringku. Kemudian katanya, "Terserah kepadamu. Kalau kau tidak mau membunuhku, aku tidak dapat memaksamu. Kenapa kawan-kawanmu meninggalkan kau sendiri?" Mereka tidak mengetahuinya. Aku terjatuh jauh di belakang mereka. Dan suaraku tidak cukup keras untuk memanggil mereka. "Apakah mereka belum lama lewat di sini?" "Belum." "Apakah Paman Sumangkar juga baru saja lewat di sini?" "Sumangkar? Ia adalah juru masak kami, ia tinggal di perkemahan." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Meskipun tidak diketahuinya, apakah benar kata orang itu bahwa Sumangkar seorang juru masak, namun menurut orang itu ternyata ia belum lewat tempat ini. Karena itu, maka kembali Agung Sedayu berdebar-debar. Kalau saja Sumangkar itu lewat dan melihatnya, apakah katanya? Tetapi kembali timbul keraguan-raguannya. Sumangkar sudah berjalan lebih dahulu, apalagi ia seorang sakti yang telah mengenal daerah dengan baik. Mustahil kalau Sumangkar dapat dilampauinya.
Maka kemudian ia bertanya, apakah ada jalan lain ke perkemahanmu selain jalan ini? Ada 1000 jalan. Kenapa 1000? 1000 jalan atau tak ada jalan sama sekali. Semua arah dapat dilalui. Semua arah merupakan hutan yang pepat. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Semua kata-katanya masuk akal baginya. Terasa orang yang telah terluka itu berkata seadanya. Seakan-akan tak ada yang disembunyikannya lagi. Meskipun demikian Agung Sedayu tetap tidak kehilangan kewaspadaan. Perlahan-lahan ia mendekatinya. Dan sekali lagi ia mendengar orang itu mengerang. Aku sangat haus. Timbullah iba yang dalam di hati Agung Sedayu. Tetapi apa yang akan dilakukannya? Ketika ia melangkah semakin dekat. Ujung pedangnya sama sekali tidak bergeser dari arah tubuh orang yang terbaring itu. Agung Sedayu kemudian melihat sesuatu terletak di sampingnya. Sebatang tombak. Agaknya tombak itu adalah senjatanya. Kau tak perlu bersiaga, desah orang itu. Aku tidak kuat lagi mengangkat tombakku. Ambillah dan tusukkan ke dadaku. Aku sudah tidak mampu melawan. Tidak, sahut Sedayu. Namun pedangnya tidak juga menunduk. Orang itu mengeluh. Dan keluhan itu telah membuat hati Agung Sedayu semakin berdebar-debar karena ibanya. Dalam pada itu kebimbangan di dadanya menjadi kian melonjak-lonjak. Tetapi semakin dekat, Agung Sedayu dapat merasakan betapa nafas orang itu terengah-engah. Perlahan-lahan erangnya menyentuh hatinya. Apakah lukamu parah? Hampir mencabut nyawaku. Aku ingin itu lekas terjadi. Jangan, potong Agung Sedayu. Orang itu tidak menjawab. Dalam keadaan yang tegang Agung Sedayu mencoba mencari jalan untuk dapat menolong orang itu. Ia kini telah menemukan jejak yang dapat membawanya ke perkemahan orang-orang Jipang. Kalau ia dapat menolong orang ini, membawanya menepi dan keluar dari hutan ini, mungkin orang ini akan tertolong. Seterusnya ia dapat meninggalkannya di tepi hutan setelah diberinya minum, atau menyerahkannya kepada kawan-kawannya apabila masih ada yang dapat dijumpai di bekas-bekas pertempuran. Mereka yang bertugas merawat orang yang terluka. Tetapi kemudian ia menjadi ragu-ragu. Bagaimana kalau dengan demikian tugasnya terlambat? Bagaimana kalau kemudian hujan yang lebat menghapus bekas-bekas jejak orang-orang Jipang, sehingga ia tidak dapat menemukannya lagi? Bagaimanakah kalau perintah yang harus dilakukannya itu gagal? Agung Sedayu menjadi bimbang. Di satu pihak ia merasa wajib melakukan tugasnya, namun di lain pihak ia merasa wajib menolong jiwa yang sedang berjuang melawan maut. Dalam keraguan-raguan itu Agung Sedayu bahkan berdiri saja di tempatnya seperti patung. Sekali-sekali ia ingin meneruskan perjalanannya, namun sesaat kemudian rintih orang yang terluka itu seakan-akan menggores dalam di jantungnya. Dalam kegelapan malam Agung Sedayu mencoba memperhatikan tubuh itu sebaik-baiknya. Bahkan kemudian ia melangkah semakin dekat lagi. Kau ingin melihat luka itu, desah orang yang terbaring itu. Tanpa sesadarnya Agung Sedayu berkata. Iya. Mendekatlah. Lambungku sobek karena tusukan tombak orang Pajang. Agung Sedayu mendekatkan wajahnya. Pedangnya kini bahkan telah melekat di dada orang itu. Sehingga akhirnya ia dapat melihat luka itu. Benar-benar sebuah luka yang parah. Darahnya masih saja mengalir tak henti-hentinya. Karena itu, maka tiba-tiba ia menggeser pedangnya, dan meraba luka itu dengan sebelah tangannya. Orang itu mengeluh. Dan keluhan itu telah membuat hati Agung Sedayu semakin berdebar-debar karena ibanya. Dalam pada itu kebimbangan di dadanya menjadi kian melonjak-lonjak. Ketika ia sibuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambilnya, maka hutan itu menjadi sepi. Betapapun orang yang terbaring itu mencoba menahan diri, namun masih juga terdengar ia mengeluh. Aku sangat haus, katanya. Di sini tidak ada air, sahut Sedayu. Orang itu terdiam. Agung Sedayu pun terdiam pula. Namun tiba-tiba Agung terkejut. Ia mendengar gemerisik daun di sampingnya. Cepat ia menegakkan pedangnya. Dengan satu loncatan ia telah tegak di atas kedua kakinya yang kokoh. Pedangnya telah siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Gemerisik dedaunan itu masih didengarnya. Bahkan semakin jelas. Dan tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh muncul dari dalam rimbunnya dahan perdu.
Bukan sesosok tubuh saja, tetapi sesosok orang lain tergantung di pundaknya. Paman Sumangkar, desis Agung Sedayu. Sumangkar memandangi Agung Sedayu dengan tajamnya. Seakan-akan mata itu dapat menyala di dalam gelap. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia menggeram. Angger Agung Sedayu, kenapa Angger berada di tempat ini? Agung Sedayu menjadi bimbang. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Karena itu untuk sesaat ia berdiam diri. Namun keringat dinginnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Dalam pada itu terdengar Sumangkar berkata perlahan-lahan. Aku sudah menyangka bahwa seseorang pasti akan mengikuti jalanku. Agung Sedayu masih berdiri kaku tegang di tempatnya, seakan-akan anak muda itu membeku. Namun tanpa dikehendakinya sendiri pedangnya perlahan-lahan terangkat dalam genggamannya yang semakin kuat. Yang terdengar adalah suara Sumangkar. Ternyata dugaanku tepat. Malahan Angger Agung Sedayu sendiri yang telah mendapat kehormatan mengikuti jejakku. Namun agaknya Angger terlalu tergesa-gesa. Angger tidak mencari jejakku, tetapi Angger telah terjerumus ke dalam bekas-bekas jejak orang-orang Jipang yang mengundurkan diri. Agung Sedayu menggigit bibirnya, ia melihat bahaya menghadang di hadapannya. Namun sejak ia berangkat, ia telah menyadari tugasnya. Tugas itu sangat berat. Tugas untuk mengikuti seorang sakti seperti Sumangkar. Ternyata bahwa bukan ia yang mengikuti orang itu tetapi sebaliknya, Sumangkarlah yang telah mengikutinya. Namun semuanya sudah terjadi. Kini ia sudah langsung berhadapan dengan bahaya. Terasa dada Agung Sedayu berdesir. Tetapi agaknya Angger Agung Sedayu menganggap bahwa tak ada bedanya mengikuti jejakku atau jejak prajurit Jipang itu. Memang sebagian anggapan Angger benar, karena Angger pasti akan sampai pula di perkemahan kami. Agung Sedayu masih berdiri mematung. Sepatah kata pun ia belum menjawab. Karena Agung Sedayu masih berdiam diri, kembali terdengar suara Sumangkar. Nah, Angger, apakah Angger masih tetap akan meneruskan usaha Angger untuk menemukan tempat itu? Terdengar Agung Sedayu menggeram. Pertanyaan itu benar-benar memusingkan kepalanya. Ia mendapat tugas untuk melihat dengan mata kepala sendiri perkemahan itu. Menelusuri jalan-jalan yang dapat dilalui, bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh kekuatan pasukan Pajang. Kakaknya agaknya kurang puas dengan laporan-laporan yang telah diterimanya mengenai perkemahan itu, sehingga salah seorang kepercayaannya harus sempat mengetahui kebenarannya. Namun apakah di hadapan Sumangkar ia dapat mengatakan yang sebenarnya? Dalam kebimbangan itu terdengar Sumangkar mendesak. Bagaimana? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Diaturnya debar jantungnya, ketika ia menjadi agak tenang maka ia menjawab. Aku telah menerima perintah itu, dan aku harus melakukannya. Kecuali kalau hal itu tidak mungkin aku lakukan. Apakah menurut penilaian Angger, Angger akan mungkin melakukannya? Aku tidak tahu, tetapi aku harus mencoba. Apakah Angger tidak menyadari bahwa aku adalah salah seorang dari penghuni perkemahan itu? Ya. Bahwa aku akan dapat membunuh Angger Sedayu dengan mudah apabila aku mau. Ya. Nah, sekarang apakah Angger masih tetap dalam pendirian Angger untuk berjalan terus? Dada Agung Sedayu bergolak. Ia adalah seorang anak muda yang pada dasarnya tidak senang cepat mati. Bahkan demikian takutnya Agung Sedayu kepada kematian itu, sehingga ia pernah mengalami suatu masa yang sangat memalukan. Namun kini, betapa ia tidak ingin mati, tetapi terasa sesuatu yang bergelora di dalam dadanya. Tugas yang diberikan oleh kakaknya, seakan-akan sedemikian berat membebani diri dalam pertanggungjawaban atas kehormatannya. Karena itu, maka pertanyaan Sumangkar itu tiba-tiba telah membakar jantungnya. Dengan wajah yang menyalakan tekad yang membara di dalam dadanya terdengar Agung Sedayu menjawab. Paman Sumangkar, aku telah berangkat melakukan tugas atas perintah Senapati Pajang yang ditempatkan di daerah ini, dan aku telah menyanggupkan diri untuk melakukannya. Karena itu, aku harus berjalan terus. Kalau aku harus terbunuh dalam tugas ini, maka itu adalah salah satu akibat yang selalu dapat terjadi atas seseorang yang sedang melakukan kewajiban yang penting. Jantung Sumangkar berdentangan mendengar jawaban itu. Bahkan terasa mulutnya menjadi gemetar, sehingga kata-katanya pun gemetar pula, karenanya. Angger, kau telah membuat aku bingung. Agung Sedayu berdiam diri. Namun ia cukup bersiaga.
Aku menyesal bahwa aku mengintip terlalu lama di belakang gerumbul, sehingga aku melihat bagaimana Angger telah berbuat atas salah seorang kawanku ini. Tanpa disengaja Agung Sedayu berpaling ke arah orang itu yang masih nampak mengerang, betapapun ia mencoba menahan sakitnya. Orang itu benar-benar terluka, katanya di dalam hati. Kalau apa yang dilakukan itu hanya sekedar pancingan, maka setelah Paman Sumangkar hadir di tempat ini ia tidak perlu masih harus berbaring di tanah yang lembab dan kotor itu. Tetapi yang didengarnya adalah kata-kata Sumangkar. Kalau aku tidak melihat, apa yang telah Angger lakukan dan Angger katakan kepada orang yang terluka ini, maka aku tidak usah berpikir terlampau panjang, mungkin Angger telah terbunuh saat ini karena Angger telah mencoba memata-matai aku. Gelora di dalam dada Agung Sedayu pun menjadi semakin keras dan ia mendengar Sumangkar berkata terus. Kenapa Angger tidak mau membunuh atau membinasakan saja orang itu, supaya aku tidak ragu-ragu melakukan perbuatan serupa atas Angger? Kenapa Angger tidak membelah dadanya dan menyilang punggungnya dengan pedang seperti yang pernah dilakukan oleh Angger Sidanti atas Plasa Ireng dahulu? Agung Sedayu masih terbungkam. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya karena berbagai perasaan yang bergelut di dalam dadanya. Sejenak mereka terdiam. Sumangkar berdiri termangu-mangu dengan tohpati masih di pundaknya. Agung Sedayu tegak, seperti patung seorang prajurit yang siap menusukkan pedang di lambung lawannya. Sedang di sampingnya masih terbaring seorang yang luka parah sambil mengerang kesakitan. Angin malam yang dingin perlahan-lahan mengusik tubuh mereka. Daun-daun yang bergetaran membuat suara gemerisik, seperti suara orang yang saling berbisik di antara batang-batang yang tegak berserak-serak. Yang terdengar kemudian adalah suara orang yang terluka itu perlahan-lahan. Apakah kau Sumangkar juru masak itu? Ya, aku Sumangkar juru masak. Sepatah kata pun ia belum menjawab. Apa kerjamu di sini? Tidak apa-apa. Orang itu mengerang kembali. Kemudian katanya. Apa kau dapat menolong aku? Sumangkar tertegun sejenak. Dan orang itu berkata terus. Rupa-rupanya kau sedang membujuk prajurit Pajang itu untuk membunuhku Sumangkar, kalau kau dapat usahakanlah. Aku memang sudah tidak akan dapat sembuh. Tidak. Tiba-tiba terdengar suara Agung Sedayu meledak. Suara itu seakan-akan dilontarkannya dengan serta-merta untuk melepaskan tekanan-tekanan yang selama itu menghimpit dadanya. Sumangkar terkejut mendengar teriakan itu. Bahkan orang yang sudah terbaring itu pun terkejut. Sekali ia menggeliat namun kemudian kembali terdengar keluhnya semakin pedih dan melambat. Bersambung ke bab 42.